Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat DHC sekalian? Kembali berjumpa dengan saya Denny Hakim di Denny Hakim Channel. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang. Sobat DHC sekalian, pada video kali ini kita akan membahas sosok Uwais Al-Qarni. Uwais bin Amir Al-Qarni atau yang lebih dikenal dengan Uwais Al-Qarni hidup semasa dengan Rasulullah SAW. Hanya saja dia tidak pernah melihat beliau, maka statusnya hanya seorang tabi'in. Namun karena Rasulullah SAW memberi kesaksian tentang kesolehan dan ketakwaannya, dan bahwa dia adalah sebaik-baik tabi'in, dia disejajarkan dengan barisan para sahabat. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memintanya agar memintakan ampunan untuknya. Uwais adalah seorang Yaman yang miskin, berstatus sosial rendah, tidak pernah dipedulikan dan diperhatikan, yang menderita penyakit kulit yang menyebabkan kulitnya belang-belang. Tetapi di sisi Allah, dia adalah orang besar, bahkan amat besar. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah untuk melakukan sesuatu, pastilah Allah memenuhinya. Meskipun sakit, Uwais adalah sosok pemuda yang sangat soleh dan taat kepada ibunya, seorang wanita tua yang lumpuh. Ibu Uwais berharap agar putranya dapat membantu dirinya mewujudkan mimpinya untuk menunaikan ibadah haji di Makkah. Namun, situasi mereka sangat sulit karena Uwais hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki sarana untuk perjalanan jauh tersebut. Dengan tekad bulat dan cinta yang tulus kepada ibunya, Uwais mencari cara untuk memenuhi keinginan sang ibu. Dari Yaman, perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Orang-orang yang pergi ke Mekah biasanya menggunakan unta untuk membawa banyak perbekalan. Uwais terus berpikir untuk mencari jalan keluar agar ibunya bisa berangkat ke tanah suci. Kemudian dibelilah seekor anak lembu dan Uwais membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Banyak orang yang menganggap aneh tindakan Uwais tersebut. Setelah 8 bulan, berat lembu Uwais telah mencapai 100 kilogram. Saat tiba musim haji, Uwais merasa otot-ototnya sudah kuat dan siap mengangkat beban berat. Dia pun menggendong sang ibu dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di tanah suci, Uwais Al-Qarni dengan tegap menggendong ibunya wukuf di Arafah dan tawaf di Ka'bah. Di depan Ka'bah, air mata sang ibu tumpah. Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Lalu ibunya bertanya dengan penuh keheranan karena Uwais tak minta dosanya diampuni. "Bagaimana dengan dosamu, nak?" Maka Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridha dari ibu yang akan membawaku ke surga." Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan karunia untuk Uwais. Penyakit belang-belang di tubuh Uwais seketika itu juga sembuh. Hanya tertinggal bulatan putih di telapak tangannya.
Ketika mendengar berita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Uwais langsung mempercayai dan membenarkannya. Dia sangat berharap bisa berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Hanya saja perhatiannya untuk berbakti kepada ibunya telah menahan niatnya dan harus rela tidak bisa menjalin persahabatan yang mulia di dunia dan tidak bisa melihat Rasulullah SAW secara langsung. Pada suatu waktu, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW yang saat itu berada di Madinah. Ibunya lalu mengizinkan dan berpesan kepada Uwais agar cepat pulang karena merasa sakit-sakitan. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni tiba di kota Madinah. Sesampainya di Madinah, dengan penuh semangat, ia segera mencari rumah Rasulullah SAW. Saat tiba di sana, Uwais mengetuk pintu rumah dengan sopan dan menyampaikan salam. Seorang wanita keluar dari rumah itu dan membalas salamnya. Lalu Uwais pun bertanya tentang keberadaan Nabi, hanya untuk mendapatkan kabar bahwa Nabi sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni merasa kecewa karena kesempatan bertemu langsung dengan Nabi terasa menyusut. Meskipun hatinya berkecamuk ingin menunggu Nabi pulang, ia teringat pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan untuk segera pulang ke Yaman mengalahkan keinginannya. Dengan perasaan sedih dan terharu, Uwais dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW yang ketika itu ada di rumah. Tak lupa ia menitipkan salam untuk Rasulullah sebelum berangkat kembali ke Yaman. Setelah perang usai, Nabi pun pulang ke Madinah dan menanyakan tentang orang yang mencarinya. Siti Aisyah menceritakan tentang Uwais Al-Qarni dan keinginannya untuk bertemu dengan Nabi, tetapi telah kembali karena tugasnya untuk merawat ibunya yang sakit. Kemudian Nabi mengungkapkan bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit dan memberikan ciri khas untuk mengenalinya, yaitu tanda putih di tengah telapak tangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan beritanya kepada nabinya alaihi salatu wassalam, dan Rasul pun menyampaikannya kepada para sahabatnya. Beliau berpesan kepada Umar bin Khattab bahwa apabila kelak berjumpa dengannya agar memintanya untuk memohonkan ampunan. Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais setiap ada kafilah yang datang dari Yaman. Suatu hari, Uwais Al-Qarni datang bersama rombongan kafilah dari Yaman. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi kemahnya dan menemui Uwais. Ketika berjabatan tangan, Umar bin Khattab dengan cepat memeriksa telapak tangan Uwais dan menemukan tanda putih sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Umar dan Ali lalu memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Tetapi Uwais menolak dan malah meminta mereka untuk berdoa untuk dirinya. Meskipun Khalifah Umar bin Khattab berniat memberikan bantuan kepadanya, Uwais Al-Qarni menolak dan meminta agar tidak diketahui orang lain sebagai seorang fakir yang butuh bantuan. Dengan kesolehan, kesederhanaan,
dan keikhlasan yang luar biasa, Uwais Al-Qarni tetap menjadi teladan bagi banyak orang, mengajarkan tentang pentingnya mengabdi kepada orang tua, mencari ridha Allah, dan selalu merendahkan diri tanpa mengharapkan pengakuan dari manusia. Setelah beberapa tahun berlalu, Uwais Al-Qarni berpulang ke harbaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat jenazahnya akan dimandikan, tiba-tiba banyak orang yang berebut ingin melakukannya. Begitu juga ketika dibawa untuk dikafani, sudah ada orang-orang yang menunggu untuk membantunya. Bahkan ketika proses pemakaman dimulai, banyak orang yang ingin mengantarkannya ke kuburan. Kematian Uwais Al-Qarni menggemparkan masyarakat di kota Yaman. Banyak hal yang mengherankan terjadi. Meskipun Uwais adalah seorang fakir yang tidak dianggap oleh orang banyak, banyak orang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Keanehan-keanehan ini menimbulkan tanda tanya di kalangan penduduk. Siapakah sebenarnya Uwais Al-Qarni itu? Bagaimana mungkin ia, seorang fakir sederhana yang bekerja sebagai penggembala domba dan unta, bisa menyedot perhatian orang banyak dan bahkan orang asing yang datang dengan jumlah yang luar biasa? Mereka pun beranggapan bahwa para pengunjung ini adalah malaikat yang diturunkan untuk mengurus jenazah dan pemakaman Uwais. Berita tentang meninggalnya Uwais dan fenomena aneh yang terjadi di sekitar pemakamannya menyebar luas. Barulah pada saat itu penduduk Yaman mulai mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini, Uwais meminta kepada Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib untuk merahasiakan tentang dirinya. Akhirnya, pada hari wafatnya, mereka mendengar sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keajaiban yang menyertainya pada saat wafatnya meninggalkan jejak yang mengesankan di hati penduduk Yaman dan seluruh umat Islam. Uwais Al-Qarni meninggal pada tahun 657 Masehi atau 37 Hijriah. Ia sangat dihormati karena sejarah kesolehannya, khususnya kesalehan dalam berbakti kepada orang tuanya, yang mendorong umat Islam di era selanjutnya mengungkapkan penghormatan mereka dalam berbagai cara. Karena Rasulullah SAW telah memberikan kabar gembira tentang perilaku moral dan etikanya sebagai mukmin. Dia dianugerahi gelar khairut tabi'in atau tabi'in yang terbaik oleh Rasulullah sendiri. Dalam rangkaian riwayat hadis yang dicatat oleh Sahih Muslim dan kitab Al-Wafi bil Wafayat karya Safadi. Kerendahan hatinya karena tidak mencari ketenaran dan kesolehannya dalam sejarah mendorong para penyair untuk menganugerahkannya dengan gelar majhulun fil ard ma'rufun fis sama, yaitu tidak dikenal di bumi tetapi terkenal di langit. Penilaiannya sebagai tabi'in terbaik datang dari Imam An-Nawawi dalam bukunya Al-Minhaj bi Syahril Sahih Muslim. Di bagian komentar hadis berasal dari Umar bin Khattab yang dicatat oleh Muslim bin Al-Hajjaj yang menyebutkan nubuat dari Rasulullah SAW yang memuji Uwais meskipun tidak pernah melihatnya. Sementara Imam Az-Zahabi memuji Uwais sebagai sang suri teladan, pemimpin tabi'in pada masanya. Hakim An-Naisaburi memberikan komentar singkat
dalam bukunya bahwa Uwais adalah rahib umat. Kebajikan lain yang dipujikan pada Uwais adalah hadis lemah dari Abdullah bin Abil Jad'a tentang keutamaan syafaat dari Uwais saja lebih baik daripada seluruh Bani Tamim, yang dikomentari oleh Hasan Al-Basri bahwa hadis itu secara khusus berisi pujian untuk Uwais. Dalam warisan arsitektur ada masjid yang dinamai Uwais di Mosul, Irak, tetapi dihancurkan pada tahun 2014. Sungguh mulia kisah yang dicontohkan oleh Uwais Al-Qarni. Wujud baktinya pada orang tua sangat tinggi. Uwais Al-Qarni rela melakukan apapun demi membahagiakan orang tuanya, khususnya pada ibunya. Dari satu kisah ini, kita semua dapat mengambil banyak pelajaran yang mungkin sampai detik ini belum pernah kita pikirkan sama sekali, khususnya dalam berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena bagaimanapun kita tidak akan berada pada posisi ini tanpa hadirnya sosok kedua orang tua yang penuh kasih sayang mendidik kita semua. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajiban, dan meminta yang bukan haknya, dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah membenci padamu banyak bicara dan banyak bertanya, demikian pula memboroskan harta atau menghamburkan kekayaan. Kisah hidupnya yang penuh kesolehan dan ketulusan telah membuktikan betapa cinta dan pengabdiannya kepada Allah dapat membuatnya dianggap sebagai sosok istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah sobat DHC sekalian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.